Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga pada saat ini saya bisa melakukan ujian tengah semester mata kuliah endokrinologi. Yang terhormat kepada Ibu dosen pada mata kuliah endokrinologi, Ibu Dr. Elsa Yuniarti. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Anindita Plazasani dengan NIM 2003 1118. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait dua gambar, yaitu ada gambar pertama tentang jalur transduksi sinyal pada tumbuhan dan gambar yang kedua itu pengaturan kadar glukosa darah. Nah, langsung saja itu yang pertama ada gambar pertama itu jalur transduksi sinyal pada tumbuhan. Nah, hormon pada dasarnya adalah ligan dan akan mengikat reseptor yang ada di luar, berubah bentuk dan kemudian masuk ke dalam sel, di mana ia akan mengaktifkan second messenger atau utusan sekunder yang kemudian utusan itu atau menonaktifkan respon seluler dan kemudian berakhir di dalam diagram ini itu hanya yang lebih spesifiknya. Jadi setelah diaktifkan respon seluler yang dapat menyebar ke seluruh pabrik dan memungkinkan melakukan banyak hal berbeda. Nah, apa sih arti dari jalur transduksi sinyal? Itu yaitu serangkaian reaksi kimia dalam sel yang terjadi ketika molekul seperti hormon menempel pada reseptor pada membran sel. Nah, utusan utama untuk kemudian menempel reseptor untuk mengubah bentuknya dengan tanaman ligan yang memulai aktivasi akan seperti cahaya mengaktifkan fitokrom, mengubah bentuk reseptor dan kemudian cara itu bisa masuk ke dalam sel. Nah, ada 3 langkah untuk transduksi sinyal, yaitu jalur reception, signal transduction, dan induction. Nah, yang pertama itu konsep umum. Yang pertama itu penerimaan transduksi dan respon yang sering ditemukan tertanam di membran plasma. Meskipun beberapa reseptor juga ditemukan di dalam sel seperti di sitosol. Dalam langkah ini, senyawa kimia seperti hormon atau stimulus lingkungan seperti cahaya akan merangsang reseptor interaksi antara stimulus. Dan reseptor adalah langkah penerimaan yang sebenarnya. Nah, setelah transduksi penerimaan terjadi, langkah ini melibatkan utusan sekunder yang biasanya protein yang memperkuat sinyal dari penerimaan untuk meningkatkan respon. Dan langkah terakhir itu adalah respon second messenger akan mengatur aktivitas seluler, biasanya dengan meningkatkan aktivitas enzim menggunakan regulasi transkripsi atau dengan menurunkan sintesis mRNA yang mengkode enzim spesifik. Nah, regulasi aktivitas seluler ini biasanya disertai dengan modifikasi pasca translasi yang dilakukan oleh enzim fosforilasi seperti kinase oleh regulasi transkripsi yang sesuai dengan protein yang secara langsung mengikat DNA dan mengendalikan ekspresi gen. Nah, itu sekian penjelasan untuk mekanisme kerja hormon dari jalur transduksi sinyal pada tumbuhan ini. Kita lanjut ke gambar kedua. Nah, di gambar kedua ini tentang pengaturan glukosa darah. Nah, pankreas ini berperan penting dalam mengontrol keseimbangan glukosa darah melalui umpan balik negatif. Dalam memenuhi kebutuhan tubuh, glukosa darah dikonsumsi tubuh menjadi energi sehingga kadar glukosa darah tinggi menjadi menurun. Organ pankreas ini melepaskan glukagon, yaitu hormon yang merangsang sel-sel di hati kemudian menjadi glikogenesis
yang mengubah glikogen menjadi glukosa. Setelah glukosa dilepaskan dan masuk ke aliran darah, sehingga meningkatkan jumlah kadar glukosa darah. Sedangkan jika glukosa darah meningkat dikarenakan perubahan glikogen atau karena pencernaan makanan, maka hormon yang lain akan melepaskan butir-butir sel dalam pankreas. Hormon ini disebut dengan insulin yang merespon hati mengubah lebih banyak glukosa menjadi glikogen. Nah, di sini ada gambar penurunan gula darah di bawah nilai normal dan peningkatan gula darah di atas nilai normal. Nah, pengaturan atau kontrol glukosa darah ini dalam keadaan homeostatis itu paling ideal bagi tubuh. Kadar glukosa darah itu berkisar di antara 70 sampai 110 miligram per 100 mililiter darah. Dan artinya jika di bawah 70 itu berarti terjadi penurunan kadar glukosa darah. Dan harus ada kontrol untuk mengembalikan atau menaikkan kadar glukosa darah ini ke keadaan 70 sampai ke 110. Nah, begitu juga sebaliknya, jika di atas 110 berarti terjadi kenaikan dari kadar glukosa darah. Dan tentunya juga ada kontrol atau pengaturan yang mengembalikan atau menurunkan kadar glukosa darah. Nah, eh, eh, yang selanjutnya itu eh, seperti yang dikatakan di awal tadi, yang paling penting dalam mengontrol kadar glukosa itu adalah pankreas. Nah, pankreas ini di dalamnya terdapat gugusan sel-sel endokrin, dan sel-sel endokrin itu adalah kelenjar yang mengekskresikan hormon, namanya adalah sel endokrin. Di dalam sel pankreas ini terdapat gugusan sel endokrin yang dikenal dengan pulau Langerhans. Nah, di dalam gugusan sel endokrin atau kelenjar ini masing-masing terdapat ada namanya sel alfa dan sel beta. Nah, fungsi dari sel alfa ini yaitu membuat glukagon, sedangkan yang sel beta itu membuat insulin. Nah, kedua hormon ini berperan dalam pengaturan menurunkan atau menaikkan kadar glukosa pada darah. Nah, eh, nah kita masuk ke pengaturan yang pertama, yaitu kadar glukosa darah turun, yaitu di bawah 70 per 100 mili darah. Ketika kadar glukosa darah turun, ini akan berperan sebagai rangsangan terhadap sel alfa di pankreas yang kemudian hasilnya akan melepaskan hormon glukagon. Nah, hormon glukagon ini yang akan dilepaskan ke cairan interstisial. Cairan interstisial ini adalah cairan ekstraseluler jalan yang berada di luar sel, yang kemudian glukagon ini akan masuk ke aliran darah. Sel alfa itu melepaskan glukagon, kemudian merangsang sel-sel yang ada di hati untuk memecah glikogen. Nah, glikogen ini adalah bentuk dari glukosa yang disimpan di hati. Berarti jika ada kadar glukosa darah turun, cadangan glukosa yang disimpan dalam bentuk glikogen di hati ini akan diubah menjadi glukosa yang kemudian glukosanya akan masuk ke aliran darah. Akibatnya kadar glukosa yang darah yang turun tadi akan kembali naik ke keadaan yang ideal, yaitu 70 sampai 110 tadi. Jika mencapai kondisi yang ideal ini, kemudian akan terjadi umpan balik terhadap sel alfa pankreas ini untuk memberhentikan sekresi dari glukagon, sehingga tidak akan dikeluarkan secara terus-menerus. Artinya ketika dalam kondisi yang ideal, sel alfa ini akan berhenti mengekspresikan glukagon.
Nah, itu yang pengaturan pertama jika kadar glukosa darah turun. Nah, selanjutnya, yang kedua itu bagaimana jika kadar glukosa darah ini terdeteksi di atas kondisi yang ideal, yaitu lebih dari 110 tadi. Nah, kadar glukosa darah naik ini akan berperan sebagai rangsangan terhadap sel beta di pankreas yang kemudian akan melepaskan hormon insulin, karena fungsi dari sel beta itu membuat hormon insulin. Nah, sel beta di pankreas akan melepaskan hormon insulin ke cairan interstisial tadi terlebih dahulu yang kemudian akan masuk ke aliran darah. Akibatnya, adanya hormon insulin di aliran darah ini akan mempengaruhi dua hal. Yang pertama di hati. Di hati ini akan terjadi pengambilan glukosa dari darah dan kemudian menyimpan dalam bentuk glikogen. Selain di hati, juga glikogen akan terbentuk di sel-sel tubuh lainnya. Insulin akan menyebabkan sel tubuh menjadi lebih banyak lebih banyak glukosa yang kemudian juga akan disimpan dalam bentuk glikogen. Misalnya pada jaringan otot, kemudian pada jaringan adiposa. Jaringan adiposa ini dari glukosa akan diubah menjadi lemak melalui reaksi kimiawi tertentu. Akibatnya, ketika di hati ini mengambil glukosa dan menyimpan dalam bentuk glikogen, kemudian sel tubuh juga mengambil lebih banyak glukosa yang kemudian disimpan dalam bentuk glikogen. Akibatnya ada kadar glukosa di dalam darah ini akan mengalami penurunan sampai pada kondisi yang ideal, yaitu di kisaran 70 sampai 110. Nah, ketika kondisi ini tercapai, yaitu pada kondisi ideal, maka sekresi hormon insulin ini akan dikurangi atau akan dihambat karena kadar glukosa darah adalah mencapai kondisi yang ideal. Ini dinamakan dengan umpan balik negatif dalam sekresi sel-sel endokrin yang terjadi di dalam tubuh. Oke, baik. Eh, Oke, mungkin sekian penjelasan dua gambar dari saya dan UTS video ujian tengah semester endokrin pada kali ini. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Eh, Mohon maaf jika ada yang kata yang salah. Terima kasih banyak. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.